Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi jawab salam saya doakan semoga rezekinya berlimpah, punya rumah mewah, istrinya bertambah, bisa jarah ke kota Mekah, wukuf di Arafah, tawaf keliling Ka'bah, syai dari Bukit Safa ke Marwah, pulang dari Mekah kebeli emas dan sawah. Alhamdulillah. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaksal ladzina law taraku min qalfihim dzurriyyatan di'afan qafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Masa muda adalah masa yang berbahagia, maka mengingatnya akhlak pemuda-pemudi di zaman era globalisasi ini, saya akan menyampaikan tema keutamaan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila al-ayah." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian yang lebih baik dan lebih utama akibatnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha dan wa atiur rasul. Wahai pemuda-pemudi Islam, ingat ayat tadi. Kita diperintahkan taat terhadap Allah dan taat terhadap Rasul. Jadi pemuda-pemudi yang gagah dan cantik, yang smart dan syar'i. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya mengatakan ayat ini mengandung pokok syariat yang 4. Yang pertama Alkitab atau Al-Quran, yang kedua As-Sunnah atau hadis, yang ketiga ijma, dan keempat qiyas. Hadirin yang berbahagia, Imam Hafiz Imaduddin Abul Fida Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, menurut Ibnu Abbas berkaitan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya wasiat yang akan membawa kemudaratan bagi dia, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk merubah wasiat kepada ketakwaan kepada Allah dan kepada kebaikan. Jika kita kaji secara sematik, ayat ini diawali dengan kalimat wal yaksa. Al-wawu wawul atfi wal lamul lamul amri wal yaksa fi'lun mudhari'un mazumun bilamin. Istimbatnya wal yaksa adalah segat amr. Qaidah mengatakan al-asu fil amril wujubi. Pokok atau dasar setiap perintah itu menunjukkan suatu keharusan. Menurut ayat tadi jelas Allah memerintahkan manusia supaya tidak meninggalkan generasi muda sekarang atau yang akan datang. Para pemuda juga mudah terhanyut dalam gelombang bencana dekadensi moral yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas serta penyalahgunaan media dan sebagainya. Modal utama untuk membentengi diri dari bencana tersebut adalah dengan intelektualitas, pemahaman manfaat dan madarat dari sebuah pergaulan dan media, sehingga pemuda-pemudi dapat memfilter itu semua. Hadirin yang berbahagia, mari kita perhatikan di zaman era globalisasi ini kebanyakan yang disuruh ngaji, jawabnya gengsi. Hobinya nyanyi-nyanyi, noki kesana kemari, disuruh mondok, jawabnya gak sehati. Maunya bonceng si Siti sama si Eli. Pacaran udah kayak suami istri, baru nikah 3 bulan tahu-taunya udah punya bayi. Nauzubillahi min dalik.
Dalam Mahfujat dijelaskan, al-aslu ala ta'alum, ajakan untuk menuntut ilmu. Al-alimu kabirun wa inkana hadasan, wal jahilu sagirun wa inkana saikon. Ta'allama falaisal maru yuladu aliman, wa laisa akhun ilmin kaman huwa zahilun, wa inna kabiral qaumi la ilma indahu, sagirun idza tafaj alaihil mahafilu. Orang yang berilmu akan dianggap besar meskipun ia kecil, dan orang bodoh akan dianggap kecil meskipun ia besar. Belajarlah karena tidak ada seseorang dilahirkan sudah memiliki ilmu, dan tidaklah sama orang yang berilmu seperti orang yang bodoh. Karena sesungguhnya orang yang terpandang pada suatu kaum tetapi tidak memiliki ilmu tetap dianggap kecil ketika berkumpul di dalam perkumpulan. Kita dapat ambil kesimpulan today is young, tomorrow is leader. Subhanul yaumi rijalul god. Bahwa pemuda merupakan estafet bangsanya dari masa ke masa yang ati'ullah dan wa ati'ur rasul. Pemuda yang gagah dengan pengetahuan agama yang mantap, intelektual yang luas. Hal ini juga menjadi tanggung jawab bagi kita bersama supaya tidak meninggalkan generasi yang lemah baik fisik, mental, intelektual ataupun moral. Ikan teri pakai terasinya buatan emak. Ini saya seorang santri, generasinya para ulama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.